Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Setelah zuhur, aku check-in di salah satu hotel di kota Pati. Aku merasa lega setelah semua pekerjaan hari ini berjalan lancar. Sebagai pekerja lapangan di sebuah perusahaan, aku sering mendapat tugas keluar kota. Dan hal itu membuatku terbiasa dengan suasana baru di setiap tempat tujuanku, termasuk di kota ini. Sebenarnya aku punya teman di kota ini. Dia adalah Edi yang bertempat tinggal di pinggiran kota. Dia yang tahu aku berada di kotanya sudah menyuruh untuk menginap di rumahnya. Tapi aku merasa tidak enak, takut jika mengganggu keluarga besarnya. Karena dia masih tinggal dengan mertua, juga seorang adik perempuan yang masih kuliah. Hingga aku memutuskan untuk menginap di hotel saja. Dan Edi malam nanti akan menemuiku untuk berbagi cerita. Aku mulai bersantai dengan menonton TV untuk menghilangkan penat yang mendera. Kurebahkan tubuhku sembari menikmati camilan yang kubeli dari minimarket tadi. Selang beberapa menit, aku mulai merasa ada keanehan di suasana kamar. Mendadak badanku terasa panas, penuh keringat, padahal AC menyala cukup besar. Perlahan aku buka baju, dan meskipun hanya memakai kaos dalam, itu tidak mempengaruhi apa yang kurasakan. Tetap saja, keringatku terus mengalir. Karena tidak betah, akhirnya aku menuju kamar mandi. Dan anehnya, kondisi air di sana terasa hangat semua. Beberapa kali aku mencoba keran yang ada di sana. Semua terasa hangat. Dalam keanehan itu, aku tetap akan mandi. Tiba-tiba aku dikagetkan dengan lampu yang meletus. Tampak asap mengepul dari neon tersebut. Disusul keran yang menyala keras dengan sendirinya, yang membuatku semakin merasa aneh. Sesaat aku juga mendengar suara tawa menggema seorang perempuan. Suara itu lewat dan terdengar sama. Dengan sedikit tegang, aku pun kembali keluar. Hatiku yang dalam tanda tanya dikagetkan dengan penampakan sekelebat bayangan berlalu dengan cepat dari dalam kamar mandi, lalu menghilang di langit-langit sudut kamar. Perasaanku semakin kacau. Akhirnya aku membatalkan niatku untuk mandi. Rasa gerah yang masih terasa membawaku keluar kamar untuk mencari hawa sejuk. Kulihat hujan mulai turun dengan cukup deras. Aku mulai berjalan dengan santai sambil melihat-lihat sekeliling hotel. Tampak sepi. Tidak ada satupun pengunjung yang berada di luar kamar. Begitupun yang terlihat di lobi maupun resto hotel. Dan pandanganku tertuju pada ujung lorong. Hanya di sana yang terlihat ada orang. Tampak dua anak perempuan berumur 7 tahunan duduk bersila sambil asik bermain lumbungan. Dan anehnya, anak-anak itu hanya terdiam. Tidak ada sedikit pun suara yang keluar dari mulut mereka.
Saat aku hendak menuju ke sana, seorang ibu dengan memakai gaun tidur berwarna merah mengajak mereka pergi. Bersamaan dengan suara geledek, mereka menghilang dari pandanganku. Aku hisap rokok dengan perlahan. Di antara deras hujan, aku melihat bangunan khas di hotel ini. Dengan tanah yang luas dan masih banyak pohon rindang di dalamnya, hotel ini tampak asri. Terdapat taman dengan kolam ikan dan air mancurnya yang menambah keindahan tersendiri. Hotel dengan bangunan bercorak kuno ini juga memperlihatkan bentuk khas dengan banyaknya pernak-pernik kejawen di setiap sudutnya. Juga ada wahana khusus untuk berolahraga yang membuat nyaman para pengunjungnya. Setelah cukup lama berada di luar, aku kembali masuk ke dalam kamar. Aku mengambil HP yang sengaja kutinggal di saku jaket. Yang ternyata ada beberapa panggilan masuk dari Edi. Belum sempat aku meneleponnya, dia lebih dulu menghubungi. Dia mengatakan kalau akan menemuiku setelah Isya. Disusul alasan kalau dia akan datang setelah menebus obat jalan di rumah sakit untuk ibunya. Paling telat jam 8 aku sampai, ucap Edi sebelum menutup telepon. Setelah itu, aku menelepon pihak hotel untuk memberitahukan tentang lampu kamar mandi yang rusak. Menjelang maghrib, lampu kamar mandi selesai diperbaiki. Aku kembali masuk ke sana, berniat untuk mandi. Kali ini keadaan tidak seperti tadi. Semua tampak baik-baik saja. Lampu menyala sempurna, air juga terasa normal. Aku hidupkan shower dan mulai mandi. Tiba-tiba keadaan kembali berubah menegangkan. Air itu menjadi merah dan berbau anyir. Aku yang ketakutan coba menghidupkan keran bathtub. Ternyata tidak ada bedanya. Semua berwarna merah. Jantungku mulai berdetak cepat. Dan tiba-tiba lampu kamar mandi mulai berkedip. Sesuatu yang menyeramkan kembali datang. Terlihat bayangan merah melayang cepat di atasku, hingga lampu itu kembali meledak dengan asap yang keluar. Dalam kepanikan itu, aku raih handuk dan bergegas keluar. Tapi pintu kamar mandi seperti terkunci. Meskipun aku mendorong dengan sekuat tenaga, pintu itu tetap tertutup rapat. Aku coba mencari tombol atau apapun untuk meminta bantuan. Tapi dalam keadaan gelap, aku tidak bisa berbuat banyak. Rasa ketakutan menyelimuti hatiku. Jantungku berdetak semakin cepat. Dan saat itulah aku mendengar suara anak berlarian sambil tertawa di luar kamar. Suara itu terdengar begitu keras dan jelas. Aku semakin bergidik ketakutan. Hingga akhirnya aku kembali mencoba membuka pintu kamar mandi. Dan dengan mudahnya pintu itu terbuka dan membuat perasaanku sedikit lega. Dengan cepat, aku keluar dari kamar mandi. Perasaan cemas menghantuiku saat melihat sekeliling kamar. Tidak terlihat ada orang ataupun anak-anak di dalam kamar. Hanya tempat tidur yang terlihat acak-acakan dengan bantal guling berserakan di lantai. Perlahan aku mengusap setiap anggota badanku. Mulai dari rambut sampai ujung kaki, semua terasa biasa. Tidak ada setetes pun air berwarna merah menempel di kulitku. Juga tidak tercium bau anyir yang menyengat. Sangat berbeda dengan apa yang kurasakan saat di kamar mandi. Kembali aku terkejut saat terdengar pintu diketuk berulang. Aku langsung ke sana dan membukanya. Tapi tidak terlihat siapapun.
Ku tengok berulang kali ke kanan maupun ke kiri, tetap saja tampak sepi. Aku kembali masuk kamar. Ada yang tidak beres dengan kamar ini. Batinku sambil berpikir untuk pindah kamar lain. Tapi niat itu kuurungkan. Ada rasa penasaran yang ingin terjawab. Aku yang hendak memakai baju kembali dikejutkan dengan suara ketukan pintu. "Siapa?" teriakku. Sengaja aku bertanya karena takut jika kejadian tadi kembali terulang. "Aku, Prap," jawabnya, dan yang jelas itu adalah suara Edi. Aku bergegas membuka pintu. Kulihat dia menenteng plastik lalu masuk ke dalam. "Ada apa, Prap? Kok berantakan semua?" tanya Edi saat melihat keadaan kamar berantakan. Aku hanya diam sambil mulai membereskan semua. Edi yang masih penasaran terus bertanya padaku. "Tidak ada apa-apa, cuma kecoa yang lewat dan aku memburunya. Katanya habis sisa kamu kesini, kok jam segini sudah datang?" tanya aku pada Edi, dan Edi hanya tersenyum simpul. Aku mencoba bersikap biasa, meskipun masih tidak percaya dengan apa yang baru kualami. Edi membuka plastik yang ternyata berisi makanan. Tapi aku mengajaknya untuk makan di luar, sekalian untuk menenangkan diri. "Makanan itu untuk nanti malam saja, Ed, setelah ngopi di luar," ucapku. Kami menemukan warung kopi yang cocok. Tempatnya nyaman dan tidak begitu ramai. Dengan lesehan di samping tanah lapang, kami menikmati setiap seruputan kopi. Suasana yang indah berubah menjadi mistis saat tercium aroma kemenyan yang khas. Aku kembali bergidik ketakutan. Aroma itu semakin lama semakin tajam menusuk hidung. Bahkan bercampur dengan aroma bunga kamboja dan bunga kenanga persis seperti di pemakaman. "Kamu ini kenapa sih, Prap? Kok seperti ketakutan begitu?" tanya Edi saat melihat mimik wajahku. Aku coba bertanya padanya tentang bau yang tercium, tapi dia tidak mencium aroma aneh. Biasa-biasa saja katanya. Dan perlahan bau itu mulai menghilang. Aku pun kembali tenang. Kami mulai berbincang tentang pekerjaan masing-masing, juga tentang isu-isu yang terjadi dalam masyarakat. Sesekali terdengar tawa kami yang begitu hangat. Hingga tanpa terasa sebentar lagi memasuki tengah malam. HP Edi berdering yang ternyata panggilan dari istrinya. Tampaknya dia harus pulang. Dia tidak bisa menemaniku karena anaknya baru berusia 6 bulan. Meskipun ada mertuanya, tapi dia merasa kasihan jika istrinya harus sendirian bersama sang bayi. "Besok tunggu aku, Prap. Tak antar sampai terminal kamu," ucapnya setelah berpamitan. Aku masih duduk sambil menghisap rokok. Lagi-lagi hal mistis kembali mendatangiku. Bau harum bunga kamboja merebak. Aku coba melihat sekeliling. Barangkali memang ada pohon dari bunga tersebut. Tapi yang tampak justru seorang perempuan bersama 2 anak perempuannya. Berlari saling mengejar di remang cahaya bulan. Mereka adalah sosok yang kutemui di ujung lorong hotel. Sang ibu masih memakai pakaian yang sama, gaun tidur berwarna merah. Tapi kali ini ada kebahagiaan di wajah mereka. Ada kebersamaan yang begitu indah. Jelas sekali jerit kecil anak-anak itu diselingi tawa gembira. Aku terus melihat mereka yang berada di tengah tanah lapang. Hal yang mustahil itu membuatku gemetar ngeri.
Mana mungkin pemandangan itu terlihat di tengah malam. Ini mas kopinya. Sang pemilik warung mengagetkanku saat mengantar pesanan kopi keduaku. Dan saat itu pula semua menghilang. Tidak ada lagi mereka di tengah tanah lapang. Juga tidak tercium lagi wangi kamboja layaknya di pemakaman. Sekitar jam 1 malam, aku kembali ke hotel. Sebelum aku kembali ke kamar, seorang gadis cantik yang merupakan salah satu pegawai hotel mendekat. Maaf mas, apa Anda yang menempati kamar tersebut? Iya bener mbak, ada apa ya? Tanya aku dengan penuh keheranan. Karena Anda tadi tidak bisa dihubungi, maka semua barang Anda sudah kami simpan dengan aman di kamar lain. Ucapnya kemudian. Gadis itu lalu mengajak menuju kamar di mana tempat barang-barangku. Masih dengan tanda tanya besar, akhirnya aku mengikuti gadis tersebut. Sambil berjalan, ku coba membuka percakapan. Gadis bernama Sita itu mulai menjelaskan bahwa sebulan yang lalu terjadi kasus pembunuhan di kamar nomor 23 yang tadinya aku tempati. Seorang perempuan dengan 2 anaknya diusir oleh sang suami. Karena perempuan tersebut menolak untuk diceraikan, akhirnya dia didatangi 2 pembunuh bayaran, suruhan selingkuhan sang suami. Kejadian itu terjadi setelah perempuan tersebut menginap selama 2 malam. Sekitar pukul 11 malam, dia didatangi 2 pembunuh yang mengaku saudaranya. Dengan sangat keji, mereka menghabisi perempuan tersebut bersama kedua anak perempuannya. Jasad mereka dimutilasi, lalu dicacah halus dan dimasukkan ke kamar mandi. Saat kedua pembunuh itu hendak keluar dari area hotel, seorang petugas keamanan hotel melihat bercak darah di lengan jaket salah satu sang pembunuh. Kecurigaan itu langsung dilaporkan pada pihak hotel. Dan malam itu juga, kamar perempuan itu dicek. Semua tampak rapi, tidak ada noda darah di sana. Tapi masih tercium bau anjir yang menyengat. Akhirnya semua dilimpahkan pada pihak berwajib. Dan dalam jarak 2 minggu, semua terungkap. Semua tamu yang berada di kamar nomor 23 tersebut selalu minta untuk dipindahkan karena sering dihantui. Ucap Sita mengakhiri ceritanya yang tepat berada di depan pintu kamar. Dia memberikan kunci dan berpamitan. Tapi dia menghentikan langkahnya saat aku minta penjelasan tentang hal apa yang membuat aku dialihkan ke kamar lain. Dia kembali bercerita bahwa setelah aku check-in, pihak hotel dihubungi kepolisian agar mengosongkan kamar karena akan dilakukan reka adegan peristiwa untuk yang kedua kalinya. Aku mulai paham tentang keanehan yang kutemui di kamar hotel ini. Bertambah ngeri karena pembunuhan itu merupakan mutilasi paling menakutkan. Korbannya dihaluskan, lalu dibuang hingga bercampur kotoran. Sama sekali tidak manusiawi. Dan entah mengapa, pihak hotel tidak menutup kamar tersebut. Sambil menunggu mataku mengantuk, aku masih terdiam dan membayangkan semua yang terjadi saat di kamar tersebut. Kamar nomor 23. Di sana aku mengalami hal mengerikan yang akan selalu kuingat.
Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.